Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa kafa bihima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niron. Pemirsa Jaka TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama sudah berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita sekalian. Bulan suci Ramadan adalah merupakan kemenangan umat Islam, yang dimana di dalamnya kita diwajibkan, yaitu diperintahkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kalau kita lihat itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah rahmah. Fase yang kedua adalah maghfirah, dan fase yang ketiga adalah itsqum minan nar. Masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, fase yang pertama yaitu rahmah, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud rahmah itu yang berada dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan, di mana kita yang menjalankan puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan, apabila kita selesai melaksanakan itu, kita mendapat predikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka yang lanjut melaksanakan puasa dari tanggal 11 sampai tanggal 20 akan mendapat maghfirah, artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi 21 sampai selesai, kita mendapat predikat itsqum minan nar. Ini artinya apa? Bahwa semua di dalam bulan puasa itu kita akan memperoleh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita peroleh. Karena berdasarkan hadis qudsi di mana dijelaskan, yaitu as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah kepunyaanku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu semuanya bisa dilihat oleh manusia, sedangkan puasa itu hanya Allah dan manusia itu sendiri yang akan merasakannya. Karena puasa ini didasari dengan keimanan. Karena di mana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan yang tadi saya sudah bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan dikatakan orang Islam, tetapi orang Islam yang beriman, yang penuh keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang pantas membalas puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu kepunyaanku dan akulah yang akan membalasnya. Pemirsa Jaka TV dimanapun berada, maka oleh karena itu marilah di dalam kesempatan puasa tahun ini
kita perhatikan, kita laksanakan benar-benar sebagaimana mestinya, agar puasa kita di bulan ini adalah puasa yang benar-benar apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, puasa mengajarkan kita adalah untuk membiasakan diri kita terhadap sesama. Bagaimana nasib daripada saudara-saudara kita yang ada di samping kiri kanan kita, ya. Apakah hari ini mereka makan? Apakah mereka hari ini minum? Ini kita rasakan. Bagaimana kalau dia tidak makan satu hari? Bagaimana kalau dia tidak minum satu hari? Ini adalah kita rasakan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Maka oleh karena itu, jangan kita sia-siakan di dalam bulan puasa tahun ini. Pemirsa Jaga TV dimanapun berada, di dalam melaksanakan ibadah puasa banyak hal yang perlu kita perhatikan. Salah satu di antaranya ialah bagaimana, yaitu awal kita melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana di dalam melaksanakan ibadah tentang wajibnya, bagaimana melaksanakan ibadah, apa yang tidak boleh kita laksanakan. Nah, ini sudah diatur baik dalam ilmu fikih maupun ilmu-ilmu yang lain. Pemirsa Jaga TV dimanapun berada, di dalam kesempatan ini, baiklah saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya di dalam api neraka. Masyiral muslimin Jaga TV dimanapun berada, artinya apa? Kita bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki api neraka. Apalagi kita langsung melaksanakan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan dengan menjalankan ibadah puasa ini, dan akhirnya kita memperoleh apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang ada 3 hal itu. Yang pertama adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah itskum minan nar. Inilah predikat yang paling tinggi, adalah itskum minan nar. Pemirsa Jaga TV dimanapun berada, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Jaga TV dimanapun berada, di dalam memasuki bulan suci Ramadan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan, "Idza jaa Ramadana futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwabal nar wa sufidatis sama wa dubidatis sayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibukalah pintu-pintu surga dan dibelenggulah segala syaitan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini banyak kemungkinan amal-amaliyah kita ini dibuka kesempatan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh adalah
di mana bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah pedoman umat Islam nomor 1, yaitu diturunkannya di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka oleh karena itu, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, tadarusan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah merupakan di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila bihil Quran. Bulan suci Ramadan itu adalah di mana diturunkanlah Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, malaikat Jibril banyak sekali mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Maka oleh karena itu, kita dianjurkan banyak-banyaklah bertadarus di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga banyak amaliyah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai 700 kali lipat. Bahkan di mana dijelaskan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang berpuasa saja dinilai ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maka oleh karena itu, mari apapun aktivitas kita yang kita lakukan, apabila di bulan suci Ramadan ini kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika nanti di 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu ada suatu malam yang tidak terdapat pada malam-malam bulan yang lain, kecuali ada di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Di mana surah Al-Qadar dijelaskan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bertemu di malam itu, amaliyah kita itu dibanding 1000 bulan itu lebih baik yang kita lakukan pada malam itu, yaitu di mana para malaikat turun, yaitu mencatat segala amal ibadah kita di malam Lailatul Qadar. Kemudian istri Rasulullah SAW, Aisyah, di mana hadis dijelaskan pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian istri Rasul bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah yang saya lakukan ketika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Kemudian Rasul menjawab, banyak-banyaklah baca doa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kamu diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Jaga TV dimanapun berada, banyak sekali yang terdapat di bulan suci Ramadan. Kalau kita mengetahui apa yang kita lakukan pada malam-malam itu, salah satu di antaranya, di bulan Ramadan itu ada yang namanya sholat tarawih. Yang di bulan-bulan lain juga tidak ada sholat tarawih, tapi di bulan suci Ramadan ada sholat tarawih. Baik itu yang berpendapat mengerjakan 8 rakaat maupun yang 20 rakaat ditambah 3 witir. Ini semuanya adalah ada aturannya. Maka oleh karena itu, mari di dalam bulan suci Ramadan ini kita ramaikan. Kita lakukan apa saja ya, yang itu memang kesempatan yang baik kita laksanakan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik.
Masyiral muslimin, Jagat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak lagi ya hal-hal yang ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan, yaitu nanti ketika di akhir daripada bulan suci Ramadan ada lagi suatu kewajiban kita, yaitu kita bersiap-siap untuk berzakat fitrah. Karena zakat fitrah ini adalah penentu dari diterima atau tidaknya puasa yang kita lakukan. Al-saum muzabzab bainas sama'i wal ardh. Puasa kita itu terombang-ambing antara langit dan bumi. Illa bi zakatil fit, kecuali apabila kita melaksanakan zakat fitrah, maka zakat fitrah ini adalah penentu diterima atau tidaknya puasa kita. Nah, kalau ini kita sudah lakukan, insyaallah puasa kita adalah puasa yang diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada. Kemudian hal-hal yang terpenting lagi adalah banyak sekali ya. Di antaranya banyak-banyaklah bersedekah di bulan suci Ramadan. Banyak-banyaklah menyantuni anak yatim di bulan suci Ramadan. Kesempatan yang baik ini, insya Allah puasa yang kita lakukan, kita iringi dengan sedekah yang kita lakukan, sedekah kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yaitu infak yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan kepada baik masakin, fakir miskin dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan suatu anugerah. Kemudian harapan kita nanti apabila kita sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya ini yaitu merupakan infak ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada, kita dapat lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada, di dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian banyak hal-hal mungkin yang belum kita laksanakan di bulan suci Ramadan tahun lalu, maka tahun inilah diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik yang belum kita laksanakan. Kesimpulan ialah di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, baik dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang ada kaitannya dengan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita peroleh. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20 kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia banyak mempunyai dosa termasuk kita. Maka di bulan inilah insya Allah kalau kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya dosa, kita akan wajib memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi yang ketiga adalah apabila kita laksanakan puasa dengan tulus ikhlas menurut perintah Allah, tanggal 21 sampai dengan selesai,
kita mendapat predikat itsku minan nar, akan terlepas dari ancaman siksaan api neraka. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan ada manfaatnya terutama bagi kami dan bagi permisa dimanapun berada. Maka untuk itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa yang kita jalankan pada tahun ini, puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita keluarkan, sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat yang kita keluarkan adalah merupakan penentu diterima atau tidaknya puasa kita, termasuk puasa kita, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Zakat TV dimanapun berada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa barik sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil karim wa ajil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-hayya'i minhum. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya ilahana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, ibadah kami, salat kami, zakat kami, dan apa yang saya laksanakan pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.